Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, dimanapun kalian berada. Apa kabar? Waalaikumsalam, baik Bu. Pagi, Bu. Eh, Oke, ini karena sudah di sesi terakhir ya, sesi terakhir pertemuan web sebelum rekan-rekan semua melaksanakan paparan hasil praktikum di sesi ke berapa ya? Saya cek di sesi ke-13. Nah, teman-teman di sesi ke-13 nanti kita akan melakukan paparan hasil praktikum secara keseluruhan. Jadi ini adalah praktikum terakhir kita sebelum melaksanakan paparan ya. Baik, di praktikum ke TUEP keempat ini kita akan melaksanakan pengujian KDA atau kuantitatif deskriptif analisis. Oke, untuk sampelnya sudah disiapkan. Coba mungkin bisa dibuka videonya biar kita bisa lihat kesiapan teman-teman semua. Hari ini kita praktikumnya menyiapkan dua sampel ya, ini dua sampel teh dalam kemasan kotak. Oke, mereknya teh kotak dan teh botol sosro, tapi dalam kemasan kotak. Oke, bentar. Nah, oke sudah disiapkan, baik. Kemudian apa yang harus disiapkan lagi? Mungkin sambil saya share screen ya, bisa biar bisa melihat. Nah, jadi dari teh botol, sorry, kemasan kotak itu silakan teman-teman masukkan ke dalam wadah gelas yang sama ukurannya. Terus nanti tuangkan dengan jumlah yang sama juga, volumenya sama. Oke, silakan dituangkan. Setelah dituang, nanti untuk merek Sosro, silakan diberikan huruf R, kode R. Sementara untuk teh dari merek kotak diberikan kode 233. Oke, setelah itu, ya, jadi yang kotak dikasih angka label apa kode angka acak 233. Sementara yang teh dari merek Sosro diberikan kode huruf R. Oke, kalau sudah nanti silahkan difoto penyajiannya seperti apa. Jadi dalam satu nampan ada sampel, dua sampel itu, kemudian ada air mineral, terus dilengkapi dengan borang penilaian, terus ada pulpen, tisu dan sebagainya.
Oke, kalau udah semua kita baru melaksanakan pengujian bareng-bareng ya. Oke, sudah semua siap melakukan pengujian. Kalau udah, silahkan. Oke, sebelum itu pastikan di hadapan kalian sudah tidak ada eh tidak ada apa tadi kemasan teh kemas dua kemasan itu silakan disingkirkan dulu. Jadi di depan kalian hanya ada eh sampel dan kelengkapannya. Jadi yang kayak kayak produk-produk itu disimpan dulu di belakang. Bu, maaf. Berarti Ya, udah diisi gelasnya atau gimana, Bu? iya sudah diisikan ke Oh, gelasnya, sorry. Mbak. Berapa banyak ya, Bu ya? Pokoknya sama aja Oke. antara gelas kanan dan gelas kiri. Dua sampel Oh ya, itu ukurannya bentar ya, Bu sama. ya. Oke, kemudian letakkan di eh yang apa sampel apa produk-produknya disimpan di belakang, pokoknya disingkirkan. Oke, jadi di hadapan teman-teman hanya ada sampel, lalu ada format pengujiannya atau borang pengujian, dan nampan, ada tisu dan sebagainya. Oke, kita menunggu teman-teman yang lain mempersiapkan ya, sabar. Nanti, oh ya, sekalian yang sudah siap, silakan mengisi nama, tanggal pengujian, dan kelengkapan informasi yang lain. Oke, jadi silahkan eh hilangkan dulu apa-apa yang mengganggu di hadapan kalian. Cukup ada sampel dan kertas atau borang penilaian. Lalu si jangan lupa foto hasil pengujiannya, hasil penyajiannya difoto buat dokumentasi di laporan. Kemudian bagi yang sudah selesai mungkin silahkan minum dulu air mineralnya. Oke, air mineral silahkan diminum dulu untuk menetralkan indera pencicipan kalian. Setelah itu, ciciplah dulu terlebih dahulu
sampel yang berkode R. Oke, ini mungkin saya matikan aja biar nggak bingung. Silahkan cicip sampel yang berkode R dulu, kemudian rasakan atributnya. Jadi kalian kenali dulu atributnya dari mulai warnanya, rasanya, aftertaste sepatnya, sepat-sepat seperti kayak abis makan apa ya, jambu muda. Nah, itu. Bagaimana rasa aftertaste sepatnya, lalu aroma melatinya dan konsistensinya atau apa viskositas apa sih alirannya atau keencerannya gitu. Coba dikenali dulu. Oke, ingat-ingat. Jadi ada aromanya, aroma melati ya terutama. Lalu aftertaste sepat, rasa manisnya, warna, terus konsistensi atau tekstur cairannya. Nah, setelah itu silakan kalian berikan respon di borang penilaian kalian dengan cara memberikan tanda garis gitu pada format penilaian kalian di borang penilaiannya. Caranya seperti apa? Seperti ini nih. Mending ini aja deh. Oke, bentar ya. Nah, caranya seperti ini. Jadi diberi tanda garis gitu. Menurut kalian, warna, terus rasa manisnya tadi kan dan sebagainya itu ada di bagian mana? Silahkan kalian apa kayak dikasih tanda garis. Lalu nanti di atas garis tersebut dituliskan kode R karena itu sebagai reference. Bebas mau memberikan tanda di mana karena ini sesuai dengan ke apa referensi kalian, preferensi kalian. Oke, berikan tanda kode R di atas garis yang sudah kalian buat. Bebas ya. Oke, ya boleh sambil diminum lagi kalau lupa tadi bagaimana warnanya, rasanya, dan sebagainya. Silahkan diminum lagi. Oke, kalau sudah selesai melakukan penilaian, di sampel R, silahkan teman-teman minum lagi air mineralnya untuk kumur-kumur ya, untuk menghilangkan rasa yang tertinggal. Oke, setelah itu, kalau sudah selesai mencicipi satu sampel, minum lagi. Setelah minum, silahkan melakukan pengujian yang sama untuk sampel yang ada kode angka acaknya. Oke. Kemudian kalau misalnya nih kita tidak ada yang sampel R lebih tinggi atau sampel kode acak lebih tinggi, lebih rendah atau seperti apa, ini tergantung preferensi kalian. Kalau memang ternyata yang sampel kode acaknya lebih tinggi tidak masalah atau sampel R-nya lebih tinggi tidak masalah juga.
Kalau sudah silakan kumur-kumur lagi. Nah, semua atribut diharapkan diisi ya, jangan sampai kosong. Kalau tidak bisa membedakan, tebak, harus diisi semua. Oke, nanti kalau sudah diisi, kalau sudah selesai melakukan pengujian, kita langsung masuk ke tahapan analisisnya dan tabulasi. Oke, jadi teman-teman yang sudah selesai, silahkan ukur panjang respon teman-teman. Mulai dari garis 0 sampai ke titik kalian memberi tanda. Dari yang R sama yang sampel. Nah, untuk pengisian responnya silahkan diklik respon itu loh, respon pengujian, respon pengisian, link respon pengisian pengujian yang sudah saya sematkan di kolom chat. Nah, itu bisa diklik. Nanti masuk ke sini. Silahkan diisikan nama kalian dulu. Kemudian tuliskan panjang respon untuk kode R dan panjang respon untuk kode 233. Mulai dari atribut warna, lalu diikuti rasa, aftertaste sepat, aftertaste pahitnya, aroma melati, dan konsistensi atau tekstur dari cairan. Bu, maaf yang lembar kerjanya yang borang kayaknya aku nggak ada yang ini Bu, yang mengukur. Oh ya, kenapa tuh salah ini atau gimana? Nggak tahu ya, aku ngeprintnya nggak ada yang itu Bu. Lembar kerja nih, kita lihat ya. Iya, ha. Yang lain bagaimana? Saya juga sama. Yang dari 47 ya Bu ya? Sebentar. Ranking. Ini deh, saya cek dulu. Apakah ketinggalan? Ini nih. Oh ya ini nih. Instruksi. Oh iya ya. Oke oke ketinggalan mungkin ya. Oh gini aja. Mungkin teman-teman bisa buat. Jadi semuanya belum ada ya? Atau seperti apa? Belum. Oke gini deh. Kalian silahkan gini aja biar gampangnya. Ada penggaris kan? Nah dari penggaris buatkan panjang ukurannya 10 senti. Jadi setiap atribut 10 senti. Nah, yang kalian amati adalah warna, rasa, aftertaste cepat, pahit, melati, dan konsistensi. Jadi ada 6 garis respon. Oke, 6. Satu garis untuk warna, satu garis untuk rasa manis, satu aftertaste, dan seterusnya. Jadi ada 6 garis dengan panjang masing-masing 10 senti. Oh, tinggalan kali ya. Bentar, saya cek di sini. Kita gambarnya 6 garis Bu. Ya, betul. Garis warna, maaf Bu, apalagi? Ini garis sesuaikan Oh ini sama ya, rasa respon. manis ini ya. Ya, Oke, makasih Bu. oke.
Saya perlihatkan dulu biar sama. Jadi panjangnya pastikan 10 cm ya. Mulai dari titik nol. Oke, setelah dibikin 10 cm masing-masing respon tersebut. Nah, teman-teman silakan dituliskan atributnya tadi kan. Jadi warna apa-apa. Nah, sebentar. Untuk warna silahkan ditulis mulai dari jadi kan 10. Terus nanti per 3 oke, dari 0 sampai 10. Jadi 0 itu menunjukkan warnanya kuning muda. Lalu semakin ke 10 dia warnanya semakin coklat. Gitu aja. Jadi semakin 0 dia semakin kuning, semakin ke 10 dia semakin coklat. Oke. Kemudian untuk rasa manis. Jadi semakin ke 0 dia rasa manisnya eh, tidak manis gitu. 0 tuh tidak manis, 10 itu sangat manis. Oke. Jadi titik 10 itu sangat manis, titik 0 tidak manis. Kemudian apa lagi nih? Aftertaste sepat. Kalau aftertaste sepat, 0 itu tidak sepat, kalau 10 sangat sepat. Oke, kemudian pahit. Sama, kalau sepahit, aftertaste pahit, 0 itu tidak pahit, kalau 10 sangat pahit. Kemudian untuk aroma melati, 0 eh, 0 itu berarti lemah. Jadi aroma melatinya lemah. Kalau 10 kuat. Atau boleh juga 0 itu sangat lemah atau tidak ada. Tidak ada aja, 0 itu tidak ada aja ya. Terus nanti di 10 sangat kuat. Mungkin nanti di tengah-tengahnya jadi 10, kan 10 panjangnya dibagi 2 berarti 5. Nah, di titik 5 itu adalah eh, lemah. Tuh. Jadi aroma melatinya lemah. Oke, Berarti jadi Bu, nol ya, itu tidak ada, 5 lemah, 10 kuat ya. ya untuk aroma melati. Lalu untuk konsistensi, 0 itu ringan,
light gitu, bisa mudah ditelan. Kalau 10 eh apa dia? Ntar kita lihat konsistensi sangat kental. Jadi berat, berat, sangat berat. Jadi kalau untuk konsistensi 0 sangat ringan, 10 sangat padat ya, sangat sangat berat. Jadi pas diminum kayak ada ganjel-ganjel. Oke, mungkin udah bikin ya untuk apa scoringnya. Silahkan diuji ulang. Aduh, kasihan nguji ulang. Ya udah diuji ulang lagi. Dimulai dari minum dulu air mineralnya. Terus diuji untuk sampel yang R dulu. Ya, untuk sampel R dilihat bagaimana warna, sorry. Yang kita lihat adalah warna teh dulu ya. Warna tehnya seperti apa? Dia kuning atau ke arah coklat. Jadi silakan ditandai di garis mana respon warna teh tersebut. Oh, Mas, tanya lagi. Ya, Berarti kita garisnya bikin dua ya, warna R dan warna 233. enggak Mbak. Jadi Satu aja ya. satu garis warna, satu garis atribut warna, tetapi nanti diberikan respon dua dalam garis tersebut. Kayak seperti ini nih. Oke. Nih Ya, ya. ini jadi ada R dan ada Oh sampel. ya, Tuh. baik. Oke. Untuk mengukur panjang masing-masing respon nanti aja selesaikan dulu pengujiannya. Ya. Ibu mau tanya, Ya, garisnya vertikal atau horizontal? garis apa nih Mbak? Garis ini, Yang respon, yang ya respon. responnya di garis horizontal aja, jadi biar kelihatan bedanya. Oh ya, 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 makasih Bu. oke, ini bisa dilihat contohnya ya di layar mungkin. Warnanya udah, Bu. Oke, silakan dilanjutkan untuk atribut selanjutnya yakni rasa. Rasa asam dulu ya, atau gimana, Bu? Bukan, ini Eh, rasa manis ya. oh rasa manis. Ya, oke. Jadi atributnya ada 6: warna teh, rasa manis, aftertaste sepat, aftertaste pahit, aroma melati, dan konsistensi. Ini bisa dilihat di um, ini. Hmm.
Nih, mungkin bisa dilihat di layar. Seharusnya tadi ada atribut ini ya. Jadi nanti kalian bisa dibuat sendiri tadi ya. Yang kayak tadi warna, ini atributnya mulai dari kuning kecoklatan hingga coklat. Oke, rasa manis tadi kita tuliskan sangat manis, kurang tidak manis ya, tidak manis sampai sangat manis gitu. Aftertaste tidak terasa di sini saya tuliskan. Oke. Mungkin bisa mengikuti ini aja ya, apa ya? Jangan deh yang tadi Boleh. aja sesuai kita aja tadi. Nanti bingung lagi. Udah. Nanti maksudnya dibuat 6 garis seperti ini. Kok hilang ininya borangnya. Oke, jadi ini warna tadi apa? Kuning ya? Kuning muda. Kuning, oke. Sampai ke coklat. Coklat. Kalau yang tadi kuning muda, kuning orange, sama kuning pekat. Kalau yang tadi itu contohnya jus jeruk. Oh, Beda, Mbak. oh oke. Nah, ini dari mulai kuning aja ya. Kuning Ini apa aja sih? ya. Kuning kecoklatan, Iya, coklat ha. muda sampai coklat gelap. Oke, untuk rasa manis tadi di sini nggak apa-apa kurang manis, manis dan terlalu manis. Oke, aftertaste sepat, tidak terasa, sedikit dan sangat. Oke. Aftertaste pahit juga sama ya, disamakan dengan ini. Kemudian aroma, aroma melati. Aroma melati, double. Oke, tidak terasa, ringan dan kuat, konsistensi. Sangat encer, encer dan kental. Oke, mungkin bisa disesuaikan dah dengan ini. Jadi ini ya atributnya, monggo disesuaikan biar sama. Saya kembalikan di sini. Bentar, sebentar. Ya, jadi sesuaikan sama atribut ini aja deh, nggak apa-apa. Oke, silahkan dianalisis atau diberikan tandanya R, dan kode sampel dari setiap em, panjang respon ini. Jadi ini panjang garisnya dianggap 10 cm ya.
Oke, kalau sudah ada yang selesai, silahkan mengukur panjang respon teman-teman dan dituliskan di link yang sudah disediakan di sini. Oke, silahkan dituliskan nama kalian, terus ini yang ditulis ini adalah panjang respon. Jadi panjang eh, tanda yang kalian tandai untuk R dan kode 3 digit kode acak. Jadi yang dimasukkan dalam satuan sentimeter. Ibu izin bertanya, angkanya Ya, bulat Bu atau koma nggak apa-apa. desimal? Oh, Ya, desimal nggak apa-apa. Oke Bu. Oke, semakin desimal semakin bagus ya kalau kata saya ya. Jadi harusnya memang ada desimalnya. Oke Bu. Oke, kita kita tambahkan jumlah. Permisi Bu, Ya, Mbak silakan. boleh bantu isikan punya saya Bu? Boleh, boleh, boleh. Mbak Nama Ira. Ira Bu. Oke. Oke. Dari warna R9 Ya. Oke, R9. 9 apa? 2335. Oh, oke. Oh, bulat ya. Ih, Oke, terus? rasanya R8 Oke. 2333 Oke. sepat R9 Oke. 2334 Oke. pahit R8 Mm-mm. 2331 Mm-mm. aroma R6 Mm-mm. 2339 Oke. konsistensi R8 2332. Oke. Oh, ini Mbak Ira kayaknya ditulis ininya ya per senti ya. Iya.
Responnya per senti. Oke. Sebenarnya saya pengennya yang ada desimal, tapi nggak masalah. Oke. Silakan. Nah, kita lihat di sini. Teman-teman kan udah pada ngisi ya. Em, di sini kita bisa lihat atribut pergerakan atributnya melalui diagram spider web atau diagram laba-laba. Oke, buat apa sih kita menampilkan dalam bentuk diagram spider web? Karena kita ingin melihat intensitas atau atribut mana yang intensitasnya lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi ini adalah salah satu bentuk penyajian data yang kita gampang untuk melihat perbedaan intensitas atributnya. Ini lihat nih. Jadi ini ada dua nih, em, warna teh. Oke. Dah dia berubah. Waduh, apa nih? Oh iya, ini teman-teman jangan salah masukin desimal ya. Ini desimalnya kita pakai titik, bukan koma nih kayaknya. Disesuaikan lagi yang kasih koma. Nah, kita titik pakainya. Kenapa banyak banget? Kayaknya ada yang masih koma deh. Wah, kok banyak ya? Masih belum diganti titik yang lain. Atau jangan-jangan ini malah pakai titik koma ya? Sebentar ya, saya coba dulu. Oh, koma 5. Bentar, jangan-jangan malah pakai koma. Masih ada yang koma, belum titik yang lain. Iya, oke, oke, bentar. Oh, sorry. Ini malah justru pakai koma. Harusnya Ini koma. responnya, iya, bukan titik ya. Oh, oke. Karena ini masih aneh datanya. Oke, oke, oke. Silakan input pakai koma, bukan titik. Maaf, maaf.
Saya bantu deh. Nah, oke. Responnya biarin titik. Mau minta tolong Oke, masukin datanya. boleh, boleh. Siapa nih? Adit, Bu. Oke, bentar, sebentar. Silakan, Mas. Kalau yang R warnanya 9, Oke, 233 8,5 warnanya. oke. Terus rasa manis R 7, Hmm, 233 6. oke. Terus aftertaste sepat yang R 8,5, Mm-mm, yang 233 6. oke. Terus yang aftertaste pahit yang Mm-mm, R 7, hmm, yang 233 9. ya. Yang aroma melati yang R 8, Mm-mm, 233 9. oke. Konsistensi Hmm, R 7, oke. yang 233 8. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Silahkan yang lain yang belum mengisi. Oke, ini hasilnya. Nah, kelihatan di sini. Saya ada yang mengisi ya. Oke. Ada 10 kita yang mengikuti, ada 13. Ada, oke, mungkin yang lain. Oke, untuk sementara ini adalah hasil kita ya. Nah, bagaimana cara analisis selanjutnya setelah kita melakukan tabulasi data ini tuh kita tabulasi sekalian rekapitulasi data. Nah, dari data kalian panjang respon ini kita hitung jumlahnya. Oke, dihitung jumlah dari setiap respon dan dihitung juga rata-rata responnya. Terus setelah kita dapat ini hitungannya per untuk 16 orang ya. Karena kita dianggap masih ada 10, kita ya udah kita um, total aja. Total mah nggak beda ya. Bentar. Yang berbeda adalah rata-ratanya. Nah, ini rata-ratanya average. Nah, kita benerin dulu rata-ratanya sampai 10 karena ini sejauh ini masih ada 10 panelis. Nanti kalau sampai besok siang jam-jam 2 lah ya, jam 2 ternyata ada yang ngisi lagi, nanti mohon untuk perhatikan dan diubah rata-ratanya karena ini kan masih 10 panelis ya. Nanti kalau nambah lagi ya sesuaikan dengan jumlah panelis. Oke, ingatkan karena ini belum fix nih nilainya. Menunggu panelis-panelis lain yang mungkin masih mau mengisi. Oke, nah kemudian kita sudah dapat dua data, data jumlah dan data rataan dari setiap respon. Kita tabulasikan di sini lagi nih. Jadi untuk warna teh rata-rata garis R itu 8,8, sementara dua garis kode sampelnya 6. Ini ya. Kemudian rasa manisnya 7,5. Kemudian untuk rasa manis sampel berkode 6,75 dalam hal ini dibulatkan otomatis jadi 6,8 dan seterusnya. Dari hasil ini, dari hasil tabulasi ini, kita buat tadi spider webnya. Tuh, buat apa spider webnya? Kita mau melihat tiga hal ini. Kita ingin melihat bagaimana intensitas dari setiap atribut sampel kita, sampel si apa teh kotak terhadap referensi kita. Referensi kita adalah si teh sosro. Nah, nanti kalian bisa bahas
Misal ya dari warna, oh ternyata warna dari teh sosro ini intensitasnya lebih tinggi dibandingkan teh yang kotak. Nah, intensitas warnanya ini mengarah ke, kalau ke 8 kan berarti dia ke arah coklat gelap. Nah, sementara kalau yang kotak ini ternyata warnanya cenderung ke coklat yang ke arah muda gitu. Dan seterusnya, ternyata manisnya teh botol, teh sosro ini manis banget, lebih manis dibandingkan teh rasa manis teh kotak. Nah, jadi dibahas. Nah, sementara apa sih keunggulan dari teh apa sih atribut yang diunggulkan dari teh kotak? Yakni aroma melatinya. Dia aroma melatinya lebih tinggi kan dibandingkan aroma melati teh sosro. Nah, ini bisa kita bilang keunggulan dari teh kotak karena aroma melati. Sementara yang lain atribut lain testosteron lebih kuat ya, mulai dari warna, rasa manis, aftertaste sepatnya juga. Nah, kemudian untuk dan aftertaste pahit ya, ternyata sosro lebih kuat dia dibandingkan teh kotak. Nah, mungkin eh dari konsistensi juga ternyata testosteron juga lebih kuat dibandingkan atau lebih berat ya dibandingkan teh oren, teh kotak. Teh oren sih, teh kotak. Nah, kalian bisa jelaskan juga apakah konsistensi yang pekat atau konsistensi yang ringan mana yang lebih baik untuk teh? Apakah sebenarnya yang ringan lebih bagus karena lebih enak ditelan ataukah yang pekat lebih baik? Kenapa? Karena mungkin taninnya lebih tinggi, jadi lebih bagus, lebih tehnya lebih kerasa atau seperti apa. Nah, itu bisa dijelaskan di laporan kalian. Lalu kalian setelah kalian mengetahui intensitas setiap atribut seperti apa, terus atribut keunggulan dari setiap produk apa, lalu kalian berikan rekomendasi perbaikan menurut kalian dari kedua produk ini. Misal, oh ternyata aroma melati teh sosro ini kurang wangi. Sementara para masyarakat Indonesia ini senangnya teh melati. Jadi akan lebih baik kalau ternyata aroma melati dari teh sosro ini bisa ditingkatkan. Misalnya setara dengan teh kotak gitu. Atau ternyata menurut kalian aftertaste sepat dari teh sosro ini terlalu tinggi. Sepatnya terasa sepat banget. Padahal mungkin menurut kalian sebaiknya teh dalam kemasan tidak sesepat itu, biar enak untuk diminum mungkin misalnya menurut kalian gitu. Jadi akan lebih baik kalau aftertaste sepatnya bisa dikurangi seperti itu. Jadi harapannya kalian bisa menentukan atau memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kedua produk ini. Begitu ya. Nanti untuk grafik lagi-lagi ini bisa jadi akan berubah menunggu respon dari panelis-panelis lain yang belum memberikan responnya. Oke, ada yang ditanyakan untuk membahas eh, analisis ini, untuk membahas si KDA ini, atau gampang ya? Gampang lah, ini udah ada, tinggal di copy aja sih nanti hasilnya. Cuman dicek lagi sih responnya. Saya rasa gampang ya. Ada yang tak ingin ditanyakan? Hmm, Ya, Bu, bertanya Bu, ya, silakan. itu cara membuat grafiknya gimana? Oke, nah untuk bikin grafik, kalian bisa bikin sebenarnya saya agak bingung nih kalau bikin di spreadsheet. Coba kita buka di Excel aja ya, ini mah gampang. Bentar. Biar gampang bukanya di Excel ya. Spreadsheet agak ribet. Ntar saya copy dulu.
Nah, ini saya copy respon tadi. Saya lupa ini pakai pakai koma. Kita ubah dulu jadi koma. Ini ya. Nah, ini di blok, terus bisa tinggal cari aja yang diagram web. Oh, chart. Ini nih, eh ini radar. Nanti coba cari di punya kalian, dia yang radar. Udah deh. Ini sama aja kayak yang tadi. Cuman karena dia di Excel jadinya seperti ini. Tuh, gampang kan? Gampang Iya, tinggal Bu. di blok. Oke. Bu, aku Ya, ada pertanyaannya. ya. Kalau misalnya spider webnya ini diagramnya kita copy aja dari situ bisa nggak? Mm, Bisa Setelah aja diisi sih. panelis. Bisa aja sih, Mbak. Kopinya nanti di paste-nya dalam bentuk picture sih biasanya. Coba Oke. ya kita cek nih. Misalnya kita copy nih. Harusnya sih bisa. Oh, bisa. Gampang. Gitu ya. Tapi lagi-lagi saya tekankan jangan lupa untuk ngecek ini apakah ada tambahan panelis atau tidak. Karena hasil dari rataan ini akan sangat dipengaruhi oleh jumlah panelis gitu. Kalau misalnya panelisnya nambah, nanti rataannya diperbaiki lagi. Jadi tolong ada yang bertanggung jawab untuk merubah mungkin ya, atau memperhatikan, atau setiap kalian deh memperhatikan apakah ada penambahan panelis. Kalau ada ya diubah rata-ratanya. Tuh. Di ini kan misalnya ada yang mau nambah nih. Sementara ini rataannya masih 10 panelis. Ya udah nanti tinggal ditarik aja di average-nya. Average-nya sampai C15. Sampai sini nih. Gitu. Oke, nggak ada masalah ya? Nggak ada dong. Oke, kemudian mungkin, ada yang mau tanyain lagi nggak? Kalau nggak ada, kita bisa beralih ke pembahasan mengenai format laporan. Karena kalian sudah harus, kalau dari e-learning ya, hmm, kalau kita buka e-learning, kalian itu sudah harus mengumpulkan laporan sementara pada aktivitas belajar ketujuh. Nih, jadi ada tugas satu di aktivitas belajar ketujuh. Apa tugas satunya? Tugas satu tersebut isinya mengumpulkan laporan sementara. Laporan sementara itu isinya apa? Isinya adalah lembar kerja praktikum kalian yang sudah diisi. Lalu hasil tabulasi data praktikum. Lalu hasil olahan datanya gimana? Grafiknya kah atau bacaan tabelnya? Lalu bagaimana interpretasinya dibahas gitu. Oke. Kemudian kalian juga harus memasukkan dokumentasi praktikum setiap kegiatan, mulai dari aktivitas belajar 2 sampai 6. Berarti setiap mungkin di sini kalau kalian kan ada foto penyajian produk ya, penyajian sampel. Nah, itu bisa dijadikan sebagai dokumentasi praktikum. Oke, kemudian kalau misalnya dokumen kalian dalam bentuk hard copy seperti formulir penilaian itu kan hard copy ya. Silakan di-scan atau difoto terus dimasukkan ke dalam file PDF atau digabunglah dalam laporan sementara kalian. Nah, itu adalah tugas satu. Tugas satu dikumpulkan maksimal 8 Desember nih. Due Monday 8 Desember. Oke, ini jangan lupa aktivitas belajar 7.
Kemudian selain dari PR untuk menyelesaikan tugas satu, kalian juga harus ingat ya, harus melaksanakan praktikum mandiri, ya kan? Nah, ada dua praktikum mandiri yang harus kalian lakukan, yakni uji segitiga dan uji ranking, ya kan? Kita lihat di sini nih, kalian masih harus bentar. Kalian masih harus melakukan pengujian mandiri untuk uji segitiga dan uji ranking. Ini masih kosong nih kan formulirnya. Oke, nah kemudian untuk sampel uji segitiga, kalian menyiapkan sosis ayam. Merek apa? Mereknya yang Kimbo dan So Nice. Oke, sorry, Cem dan So Nice. Oke, sosis ayam ya, pastikan dia sosis ayam. Nah, selain menyiapkan sosis ayam ini, kalian juga harus menyajikan sampel tersebut ke 5 sampai 10 panelis. Jadi, eh, kalian semua berperan sebagai penyajinya, bukan sebagai apa panelisnya. Jadi yang panelisnya siapa? Panelisnya itu adalah orang-orang lain, teman-teman kalian, teman-teman Anda atau keluarga gitu, yang mau mengikuti pengujian. Mungkin saya batasi, jadi setiap orang cukup 5 panelis aja biar nggak boncos ya. Lumayan juga kan. Nah jadi eh, silahkan nanti cari 5 orang panelis yang mau membantu praktikum teman-teman. Lalu silahkan sajikan sosis ayam tadi, sosis ayam cem dan sosis ayam so nice. Nah, penyajian sosis ayamnya jangan yang satu utuh dikasih semua ya, enggak, dipotong-potong aja. Jadi setiap panelis bisa menerima seperti ya kisaran 3 sampai 5 potong sampel sosis. Kemudian diujikan ke mereka. Jadi jangan terlalu banyak, jangan sampai satu utuh. Bisa 3 sampai 5 lah. Oh. Nah, mungkin kita sedikit membahas bagaimana sih caranya melakukan pengujian eh apa nih? Segitiga ya, uji segitiga dulu. Oh, uji keseluruhan. Nah, kita uji segitiga. Caranya seperti apa? Nah, caranya bisa dilihat di bahan praktek. Jadi, bentar. Gini, nah kalian kan punya 2 sampel sebenarnya untuk uji segitiga. Sampel ayam so nice dan cem. Oke, nah sebelumnya tadi saya udah bilang dipotong-potong. Terus dikumpulkan dalam satu wadah besar. Berarti kalian ada 2 wadah besar berisi sosis nih. Misalnya 2 piring besar yang berisi kumpulan sosis. Oke, kumpulan sosis anggaplah sosis so nice itu A, sosis apa tadi satu lagi cem itu sosis B. Oke, A dan B ya. Langsung diberi kode A dan B. Kemudian dari dua stok ini dibagi lagi ke wadah-wadah kecil yang nantinya akan kita bagikan ke panelis. Oke. Jadi dari sampel A kita bagi menjadi 2 wadah, 2 piring kecil dan kita beri kode 248 sama 732. Jadi kodenya sama ya, 248, 732 dan 566. Nah, mungkin biar kita sama semua, cem cem ini kode A, kita samakan gitu ya. Pas kita satu suara aja untuk kelas ini, sosis cem itu kode A. Sementara sosis so nice itu kode B.
Oke. Nah, jadi untuk sosis cem ini dibagi lagi ke dua piring kecil. Dua ya, diberi kode 248 dan 732. Lalu yang dari sosis so nice B ini diberi kode 566. Berarti kita akan menyajikan tiga sampel ke panelis dengan kode 248, 732, dan 566. Oke, begitu ya. Kemudian kita sajikan ke panelis. Oke, disajikan ke panelis sampel tadi. Oke, di penyajiannya seperti apa? Eh, diacak, diacak. Oke, nah nanti intinya setiap panelis akan mendapatkan tiga sampel, satu air mineral dan borang. Tapi jangan lupa difoto juga penyajian penyajian sampelnya. Oke, kemudian ya udah nanti panelis tinggal mencicipi seperti biasa dan menilai ini borangnya. Wow, borangnya terpotong. Borangnya ini nih kita lihat di sebentar gambar kerja aja. Dan sebentar. Ini segitiga nih. Jangan bilang nggak kelihatan lagi. Waduh, iya lagi nggak ada. Oh, ini ada. Oke, nah, jadi ini borang atau formulir penilaian uji segitiga. Nanti para panelis kalian arahkan untuk mengisi dengan lengkap instruksi ini. Kemudian dituliskan ini instruksinya. Di hadapan Anda terdapat tiga jenis contoh uji sosis ayam. Gitu. Nah, instruksinya adalah para panelis mengidentifikasi satu contoh uji yang berbeda. Jadi, nanti Anda menginstruksikan ke panelis untuk mengisi kode contoh uji sesuai kode yang ada di hadapan dia tadi. Lalu nanti centang bagian contoh uji yang menurut mereka berbeda. Jadi kita pengen sebenarnya dengan uji segitiga kita pengen melihat apakah si panelis bisa membedakan satu contoh uji dengan contoh uji lain. Satu sampel dengan sampel lain. Jadi kita ingin melihat apakah panelis bisa membedakan sosis so nice terhadap sosis dibandingkan sosis cem. Itu. Apakah dia bisa menjawab dengan benar? Nanti dia kan tinggal conteng, misalnya ternyata dia menconteng yang menurut dia yang tengah itu berbeda, ya udah tinggal diconteng aja. Oke. Nah, lalu bagaimana cara eh tunggu. Jadi kalian memberikan ingat ya ada minimal ada 5 panelis yang harus kalian uji. Oke. Nah, kemudian hasil dari pengujian ini kalian tabulasikan lagi di link ini. Link respon ini segitiga. Nah, eh tuliskan penilaiannya sebentar. Oh, nah ini. Oh ya, jangan lupa nanti para panelis juga memberikan komentar, oke? Misalnya, silahkan berikan komentar dari kenapa Anda memberikan penilaian yang berbeda dari suatu sampel. Misal dia akan beda, oh contoh uji sampel kode 248 ini punya aroma yang mirip sama sampel apa, sementara sampel yang lain aroma ininya lebih kuat, misalnya seperti itu. Jadi minta komentar dari para panelisnya. Ya, panelisnya bukan kalian ya, panelisnya adalah teman-teman atau keluarga atau intinya adalah orang lain. Nah, ini adalah cara menganalisis data uji segitiga. Jadi di sini kalian memberikan angka 1 jika
jawaban panelis benar. Kalau misalnya salah, silakan kasih angka 0. Nah, ini kan masih 15 ya. Sementara kan kalian ibaratnya misal nih, kalian ada 10 orang. Berarti kan setiap orang nyari 5 panelis. Berarti ini aja ada 50. Nanti bisa ditambahkan ke bawah untuk jumlah responnya. Intinya eh nah ini tuliskan nama kalian ya, nama kalian. Misalnya siapa Ira tadi. Nah, Ira. Terus Ira punya 5 panelis. Berarti sampai 5 angka 5 ini adalah milik Ira semua nih. Atau pokoknya Mbak Ira akan memberikan 5 jawaban karena Mbak Ira ada 5 panelis. Terus seterusnya nanti teman-teman yang lain 5, minimal 5. Kalau teman-teman semua ada 10 panelis ya mangga silahkan nggak apa-apa gitu. Jadi minimal 5 yang saya sarankan. Oke, kemudian bagaimana lagi membahasnya? Hmm, Oke, tadi ya kalau dia memberikan respon benar, menebak, oh ternyata sampel yang berbeda dari 3 sampel yang diberikan tuh dia bisa menebak yang benar, maka dia diberi penilaian 1 responnya. Kalau salah berarti 0. Nah, nanti tinggal dijumlahkan berapa jumlah benarnya. Oke, setelah itu, nah tinggal dijumlah, lalu kita lihat hasil penjumlahan ini dengan tabel binomial uji segitiga. Oke, nah kita lihat misal kalian secara umum kalian ini ada, anggaplah nanti ternyata ada 30 panelis nih, total-total lah ya. Misalnya 30 panelis dengan alfa atau tingkat kepercayaan 95%, maka alfanya kalau misalnya tingkat kepercayaannya adalah 95%, maka alfanya 0,05, ingat ya. Nah, pada alfa 0,05 dengan 30 panelis, maka jumlah panelis minimal panelis yang menyatakan bahwa memang kedua sampel tersebut berbeda itu minimal 15 panelis. Oke. Sudah saya bahas di sini. Nah, ini contoh membahasnya. Jadi, misal lagi, kalau panelis total kalian tuh ada 14 orang. Nanti, misal ternyata cuma 14 orang ini yang ngisi, ya udah 14 orang. Dan alfanya 0,05, maka jumlah minimum banyaknya panelis yang harus menjawab benar agar ketahuan nih dua produk sosis ayam ini berbeda, ini minimal 9 orang. Jadi kalau kurang dari 9 orang bisa dinyatakan bahwa kedua sampel ini tuh nggak beda. Tuh, kedua sampel ini nggak tidak berbeda nyata. Tapi kalau lebih dari em, 9 berarti lebih dari sama dengan 9 berarti kedua sampel sosis ini tuh ya memang berbeda gitu. Gitu. Jadi begitu cara menganalisis uji segitiga. Nih, pokoknya di materi sudah dijelaskan sih, tinggal dibaca aja ya. Man PR-nya yaitu mengumpulkan atau mencari panelis yang mau untuk membantu. Tuh, ada yang ingin tanyakan untuk uji segitiga ini? Ibu mau nanya, Ya, silakan. yang di tabulasi datanya itu berarti dari misalkan panelis saya 5, nah yang lainnya Ya. juga 5, berarti nunggu semuanya ngisi Ngisi. dulu, Bu? Iya Ya. benar. Nah, itu deh. Jadi mungkin di sini juga kita cari kesepakatan ya. Kalian semua siap untuk melakukan uji segitiga kapan nih? Coba kita lihat ya di e-learning pengumpulan terakhir kapan ya? Oke, setelah ranking tugas kedua. Nah, pengumpulan
tugas kedua. Oke, aktivitas belajar ke-8 dan 9 sampai ke-11 ini adalah di aktivitas belajar ke-12. Jadi, teman-teman ini harus sudah mengisi paling tidak sebelum aktivitas belajar ke-12 ini. Sekarang aja udah 6 ya. Berarti mungkin kalau dari saya untuk uji segitiga biar nggak menunggu-nunggu teman-teman yang lain, ditunggu sampai minggu depan aja kali ya, tanggal 15. Nanti saya ingatkan lagi di grup. Jadi untuk data pengumpulan respon data uji segitiga ditunggu paling lambat tanggal 15. Bisa ya? Bisa. Gitu. Itu uji segitiga. Nah, masalahnya kalian ada satu lagi yang harus dilakukan, yakni uji ranking. Oke, nah uji ranking, kita lihat. Nah, untuk uji ranking, kalian menggunakan 4 buah sampel wafer. Wafer coklat. Mereknya apa? Mereknya ada Tenggo, ada Nabati, Wavelo, dan Nissin. Nah, untuk uji ranking, kalian juga mencari 5 orang panelis minimal, maksimal 10 panelis. Nah, kemudian, oke, jadi sama seperti si sosis tadi, silakan kalian dari membuat sampel stok. Jadi wafer-wafer itu dikumpulkan dalam satu piring besar yang utuh. Terus nanti dari piring besar itu baru ditaruh ke wadah-wadah yang kecil untuk disajikan ke panelis. Biar nggak bingung aja sih. Lalu diberikan kode sampel. Kode sampelnya ada 4 untuk uji ranking ini ya. Jadi ada 416, 098, 192, 404. Oke, mungkin ini juga nanti saya biar seragam, saya informasikan aja di grup 416 tuh apa, 098, 192, dan 404 tuh apa. Biar sama. Oke, kemudian, nah ini disajikan nih ke panelis empat-empatnya. Terus diberi kode digit angka acak. Oh, jangan lupa di foto penyajian sampelnya. Oke, kemudian, jadi mana formulirnya? Nah, bentar. Kita lihat di sini ranking. Jangan berarah, sebentar. Loh, hedonic. Nah, kayak di bawah sini. Oke, ini dia. Ini uji ranking. Nah, bisa dilihat ini kode contoh uji. Jadi nanti si panelis akan menuliskan kode contoh uji yang ada di hadapan mereka. Dan mereka akan membandingkan hanya dua atribut, atribut tekstur dan rasa dari keempat wafer yang kita uji. Nah, sesuai dengan ranking itu kan biasanya semakin rendah, dia rankingnya semakin tinggi. Misalnya ranking satu kan paling bagus, ranking 2 di bawahnya ranking satu sampai ranking 4 lah kalau karena ini ada 4 sampel. Jadi semakin 4 berarti dia urutannya semakin rendah, ya kan? Nah, jadi panelis akan diminta mengurutkan ranking tekstur mana yang menurut mereka paling baik, yang paling disukai menurut mereka, 1, 2, 3, 4. Mana yang satu, mana 2, 3, 4. Jadi misal nih, ini kan contoh uji apa A, B, C, D gitu misalnya. Terus misalnya menurut mereka A itu ranking 4, ya udah 4. B itu ranking 2, ya udah 2 tulis. Kemudian C itu ranking 1, sementara D itu ranking 2 gitu. Boleh. Jadi yang penting sesuai aja sih dia.
antara urutan dengan kode. Jangan 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 bingung gitu ya ngisinya si panelisnya. Jadi nanti dilihat lagi apakah dia sudah benar mengisi urutan sesuai dengan kode contoh ujinya. Itu untuk tekstur. Kemudian rasa juga nanti diminta mereka mengurutkan ranking mana rasa yang menurut mereka paling mereka sukai dan mana yang paling tidak disukai gitu. Jadi siapa ranking satu untuk rasa dan satu 2 3 4 untuk rasa dan siapa ranking satu 2 3 4 untuk tekstur. Jadi hanya dua atribut yang diuji. Kemudian mereka juga diminta untuk memberikan komentar. Kenapa dipilih sampel, misalnya sampel C sebagai ranking satu tuh kenapa diceritakan, ditulis tuh. Oke, nah kemudian bukan. Nah, oh ini. Nah, kemudian nih misal contoh ya, kerenyahan dan rasa wafer paling saya sukai karena teksturnya pas, tidak keras, tidak membuat ngilu di gigi gitu dan sebagainya. Ini bebas ya, komentarnya tergantung dari panelis. Lalu bagaimana cara mengisi respon di tabulasi ini? Kita lihat untuk uji ranking. Nah, lagi-lagi ini akan disesuaikan dengan jumlah panelis. Nanti bisa ditambahkan lagi ke bawah. Lalu tinggal diisi aja. Oh iya, ini kurang satu ini lagi. Ini tambahkan nama kalian juga ya. Biar saya tahu siapa aja sih panelis siapa nih nomor satu, panelis siapa nomor dua gitu ya. Nah, diisi aja gampang. Ini mah tinggal ditulis. Menurut panelis satu, bagaimana ranking untuk penilaian atribut. Nah, jadi atribut tekstur. Jadi itu ini tekstur ya. Ini rasa. Jadi beda, ingat kita punya dua tabel. Kita pakai yang di bawah ini aja nih. Ini tekstur, ini rasa. Ngisinya di sini, oke? Tekstur untuk tekstur dilihat dari sini deh. Mana sih? Nah, ngisinya seperti ini. Sesuai dengan respon dari si panelis. Misal, menurut panelis ternyata sampel kode 113 dia ranking satu nih. Ternyata 475 ranking 2, ranking 3 163, terus ranking 4 kode 938 dan seterusnya. Boleh beda-beda, aku nggak masalah, emang harus beda-beda ya. Lalu dihitung frekuensinya. Nah, frekuensi ngitungnya tuh seperti apa? Jadi yang dihitung tuh frekuensi ranking satu, ranking 2, 3, 4. Kita lihat misal di nomor frekuensi ranking satu untuk sampel 475. Ada berapa orang yang memberikan angka satu pada sampel 475? Ada satu, 2, dan 3 kan? Nah, itu tulis 3. Terus kita hitung juga berapa sih frekuensi yang memberikan ranking 2 untuk sampel 475. Kita hitung nih, oh 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Dan seterusnya untuk ranking 3 dan 4. Gitu. Sama juga dengan yang ini. eh 0 ini maksudnya apa? Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya, eh, berapa sih jumlah frekuensi ranking satu yang ada untuk kode 938? Kita lihat apakah ada yang memberikan angka satu pada kode 938. Nggak ada kan? Berarti 0. Dan seterusnya ke samping. Tuh, jadi baris pertama ini untuk ranking satu, baris kedua ini frekuensi ranking 2, frekuensi ranking 3 untuk baris ketiga, dan baris keempat ini frekuensi ranking untuk ranking 4. Gitu. Lalu apalagi nih yang harus dilakukan? Masih banyak. Jadi kita lihat nih. Nah, jadi setelah kalian melakukan tabulasi ini,
Nanti kalian akan menghitung ini nih, menghitung tabel ini. Oke. Em, caranya seperti apa? Jadi berdasarkan frekuensi ranking ini, nah frekuensinya diisi dulu. Oke, frekuensinya ini kan frekuensi kode contoh 475 3831. Diisi aja sini 3831. Lalu dihitung bobot dari penskorannya. Caranya seperti apa menghitungnya? Tinggal dikali aja ranking dikali frekuensi. 1 kali 3 3. 2 kali 8 16. 3 kali 3 9. Dan seterusnya sampai ke bawah. Oke, lalu apa yang harus dilakukan lagi? Nah, kalian menghitung total rankingnya. Nah, total ranking caranya seperti apa? Caranya 3 tambah 16 tambah 9 tambah 4 32. Terus 0 tambah 0 tambah 12 tambah 4 4. Sekian. Nah, kalian tahulah nanti kan ini adalah total rankingnya 32, 56, 40, dan 21 untuk setiap contoh uji. Kemudian kita bisa menentukan dari sini kita bisa tahu oh ternyata ranking 1 itu memang 113. Dari mana? Karena dia nilai responnya paling kecil. Tuh. Kemudian ranking 2-nya siapa? Siapa coba ranking 2-nya kira-kira? 475, Bu. 475. Ranking 4 Empat sampel yang kedua itu mau berapa ya, Bu? iya benar. Ini nggak kelihatan ya. Benar. Jadi yang paling kecil responnya itu ranking 1 dan seterusnya ya. Oke, kemudian dari hasil tadi kita bisa membaca kita bisa bandingkan kita lakukan pembacaan tabel dari tabel critical value. Nah, ini disesuaikan dengan jumlah panelis kita. Lalu kita di baris atas itu adalah jumlah sampel. Kan jumlah sampel kita ada 4. Jumlah panelis kita misal ada 15 nih. Berarti angka beda kritisnya adalah 19. Oke. Nah, ini untuk apa? Ini untuk dibandingkan dengan bentar. Bentar. Oke, ini nggak dibahas di sini ya. Nah, 19 ini untuk apa? 19 ini untuk kita bisa tahu dibalikin lagi di frekuensi. Jadi harus ada minimal 19 orang yang bisa menyatakan dia beda antar sampel. Ini kan berarti dia ternyata beda, sorry itu frekuensi. Ya, nanti deh lanjut lanjut dulu. Nah, ini tadi kan udah benar nih penentuan rankingnya. Semakin tinggi nilai jumlah total, maka dia semakin rendah tingkat rankingnya. Oke. Lalu di sini dari hasil analisis ini kita bisa analisis lagi berapa sih analisis beda ranking terbobotnya. Aduh, apalagi tuh Bu? Gitu. Panjang memang caranya. Nah, di sini kita tuliskan dulu ranking 4, 3, 2, 1. Kemudian dipastikan ranking 4, 3, 2, 1 kolomnya apa? Kolom 4, ranking 4 itu A. Kolom ranking akhir itu B. Ranking 2 itu C. 1 itu D. Bisa aja sih misalnya A itu 1 juga nggak masalah. Biar sama aja A, B, C, D gitu. Itu buat apa? Nanti buat kita memberikan kode di atas ini di uppercase-nya. Oke, nah terus berdasarkan hasil ini tadi dituliskan ranking 1 siapa? Ranking 1 113, ya kan? Ranking 2 siapa? Ranking 2 475. Ranking 3 163 dan ranking 4 938. Terus tadi tuliskan total rankingnya berapa? Total rankingnya ini gitu. Total rankingnya ini tadi nih. Nih, ranking 1 21. 21. Ranking 2 berapa? 32. Tuh, 32. Dan seterusnya. Lalu tuliskan hasil perhitungan. Nah, hasil perhitungan itu dari mana cara ngitungnya? Kita menghitung
selisih nilai total ranking antara kedua jenis contoh uji. Ini perhitungannya. Perhitungannya ini. Nah, misal kita menghitungnya mulai dari kita fokuskan di contoh uji. Jadi kita menghitung selisih antar sampel. Oke. Jadi pertama kita hitung selisih 938 terhadap sampel 163. Setelah itu kita hitung selisih 938 terhadap 475. Lalu kita hitung lagi selisih respon 938 terhadap 113. Oke, jadi satu gitu ngitungnya. Terus nanti kalau sudah selesai perhitungan 938 terhadap sampel lain, kalian lakukan perhitungan selisih respon dari 163 terhadap 475, lalu 163 terhadap respon 113. Setelah itu, kalian tinggal hitung selisih 475 terhadap 113. Jadi, hitungnya satu-satu selisihnya 938 ke 163, ke 938 ke 475, 938 ke 113. Habis itu 163 dikurang 475. 163 dikurang respon 113. Terus yang 475 dikurang yang 113. Nah, yang dikurang tuh apa? Yang dikurang itu ini si total rankingnya. Nah, misal contoh ya, yang 938 ke 163. Yang dikurang apa? 56 dikurang 40. Sisanya berapa? 16. Nah, 16 ini dibandingkan dengan angka ini, angka si beda kritis ini. Tadi kan angka beda kritisnya 19. Nah, kita bandingkan bagaimana hasil dari pengurangan sampel 56, berapa sih hasil pengurangan 56 dikurang 40, misal 16. Nah, kita bandingkan dengan angka beda tadi, ya ini 19. Nah, 16 kan lebih kecil dari 19. Oke. Kalau dia kurang dari 19, berarti tidak ada beda nyata antara kedua sampel, antara keempat sampel. Sorry, kedua sampel. Berarti tidak ada contoh misalnya kerenyahan. Berarti kerenyahan sampel 938 itu tidak berbeda dengan sampel 163. Atau bisa kita sebutkan kerenyahan sampel 938 sama seperti kerenyahan sampel 163. Gitu. Oke, karena mereka sama, berarti dituliskan bahwa total rankingnya 56 ini sama dengan total ranking dari 40, ya kan? Nah, kalau kodenya untuk 56 ini A. Kalau untuk 40 B, berarti dituliskan 56 AB. Karena A ini tidak AA ini sama dengan B. Makanya AB. Lalu yang 40 untuk sementara dituliskan juga AB. Untuk sementara. Ini akan bisa berubah, kan awalnya hanya AB ya. Ini bisa bertambah seiring dengan perbandingan dengan sampel-sampel yang lain. Ya, jadi dihitungnya satu-satu. Begitu. Nah, bagaimana caranya AB di awal, tiba-tiba kok di sini ABCD? Karena ketika kita lakukan perhitungan selisih dengan sampel lain, ternyata sampel sampel 40 ini, sampel yang ini nih, yang 40 yang kode contoh uji 163, jika dibandingkan dengan C dan D, itu tuh ternyata dia tidak berbeda nyata karena dia kurang dari 19. Nanti perhitungan. Jadi kalian caranya lakukan dulu perhitungan selisih nih, selisih total rankingnya. Dilihat mana yang lebih besar atau lebih kecil dari angka beda nyatanya. Lalu ditentukan, oh ini beda, ini enggak. Terus tinggal dikasih kode. Kalau misalnya dia berbeda, kalau dia tidak berbeda, maka dituliskan dempet gitu. A, B itu tidak berbeda nyata. Nah, beda halnya dengan C, misalnya. Ya C.
Nah, caranya gimana? Misalnya kita hitung 938 terhadap 475. Oke, 56 dikurang 32. Ternyata 56 dikurang 32 itu 24. Berarti dia lebih dari 19 kan? Kalau dia lebih dari 19, artinya atribut tersebut, atribut kedua contoh uji itu berbeda. Berbeda. Nah, em, karena berbeda, maka 56 kan sudah punya pangkat AB, udah punya dia dari awal sebelum dibandingkan dengan 475. Jadi 56 AB itu tidak sama dengan 32C. Kenapa C? Karena C itu kolomnya, kolom yang kita tentukan. Gitu. Dan seterusnya. Pokoknya nanti dihitung aja per atribut, per respon atribut, apakah dia lebih atau kurang dari 19. Ini untuk apabila kalau kalian sampelnya 4 dengan 15 panelis. Kalau lebih nanti mungkin akan berbeda lagi angka beda nyatanya. Nanti mungkin akan saya buatkan video analisisnya lagi ya biar kalian nggak mumet. Ini agak ribet sih dia. Intinya nanti kalian akan mendapatkan hasil perhitungan seperti ini. Nah, terus nanti tinggal dibahas. Jadi kalian tinggal membahas kesimpulannya apakah ada perbedaan secara signifikan atribut dari suatu sampel dengan sampel lain. Gitu. Lalu kalian bisa jelaskan, oh ranking 1 siapa, ranking 2 siapa, 3 dan 4 siapa. Lalu dijelaskan komentar dari panelisnya seperti apa. Gitu. Itu sih, ini untuk analisis uji ranking. Ada yang ditanyakan? Bu, Ya, ini Mbak. iya, Bu. Untuk Sorry, sorry. Silakan. ya, untuk panelis dari kedua uji tersebut tuh boleh sama ya, Bu? Panelis dari, boleh Mbak. Boleh. Kalau untuk dokumentasinya tuh foto aja apa sama pakai video, Bu? Nah, iya, untuk dokumentasi, karena kalian melakukan praktikum mandiri, jadi saya butuh video dan foto. Oke, ya, terima Ya, kasih, Bu. nanti video dan fotonya di-upload di drive kalian masing-masing, link drive-nya yang ada, yang kalian cantumkan di dokumentasi. Begitu. Iya, berarti setiap panelis gitu kita video ya, Bu ya? Ya, Berbeda gitu. Oke. ya. Oke, Mbak. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Ya, Mbak Gabriela, Ya. silakan. Bu, jadi foto dan video ya, atau Ya. hasil fotonya itu kita buat dalam video? Bebas. Intinya saya butuh butuh melihat kegiatan teman-teman. Jadi bisa dalam bentuk foto yang dijadikan video atau benar-benar video sedikit video pendek-pendek tapi jadi satu bebas. Tergantung kreativitas teman-teman sih. Yang penting saya bisa lihat bahwa teman-teman emang melakukan praktikum. Baik. Terus Bu, yang tadi boleh minta dikirimin juga yang ada KDE yang garis itu, yang buat kita isi yang sentinya. Oh, itu tadi ya formulirnya ya. Iya, Ya, oke, nanti saya akan kirimkan di link Tuton ya. iya, kasih. Oh ya Bu, Mas, jadi untuk yang tugas pertama itu sampai di uji KDE tadi ya? Iya, sampai KDE ini sudah masuk dari web 1 sampai web 4 itu masuknya di tugas 1. Oh, oke. Untuk batas waktunya 10 Desember ya semua Bu? Dilihat dulu biar nggak salah nanti Iya, berapa Desember tadi ya? 8 Desember Nah, apa? Nanti dicek lagi tadi ya. aku lihat ya. Lihat link tutornya biar nggak salah. Kayak gitu. Kemudian di akhir di pertemuan 13 kita praktikum paparan
presentasi. Jadi teman-teman nanti akan diminta mempresentasikan hasil praktikum sensori ini. Tuh, jadi setiap teman-teman silakan nanti membuat hasil praktikumnya dalam bentuk PPT. Siap-siap untuk dipresentasikan. Tuh. Makasih, Bu. Oke. Bu, mau Ya, tanya lagi. ya silakan. Untuk PPT-nya itu dari praktikum yang pertama apa yang cuma mandiri ini aja, Bu? Praktikum, semua praktikum. Dari awal ya, Bu ya. Ya, Oh, tuh. iya Bu, terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Nah, oh iya, untuk format laporan akhir ini kan dikumpulkan di terakhir banget ya. Mungkin, oke ya udah, nggak apa-apa deh, saya jelasin aja ya, biar nggak bingung. Jadi nanti untuk laporan akhir praktikum, kalau yang tugas satu kan laporannya sementara. Nah, ini tuh laporan akhir banget nih. Nah, untuk laporan akhirnya silahkan isinya apa? Isinya cover, daftar isi, kemudian pendahuluan ya, ini kurang sih, harus ada pendahuluan dan tujuan. Nah, pendahuluan tuh isinya apa? Pendahuluan tuh isinya kenapa sih pentingnya dilakukan uji sensori untuk dalam teknologi pangan tuh pentingnya apa gitu-gitu. Terus tujuannya dijelaskan tujuan khusus dari setiap praktikum. Oke, jelaskan dari setiap tujuan praktikum, mulai dari praktikum yang kita lakukan di web maupun di praktikum mandiri. Lalu dijelaskan tinjauan pustakanya. Oke, singkat aja gitu dari setiap pengujian. Kemudian metodenya, alat dan bahan, cara penyiapan contoh uji. Kemudian, nah terus masuk ke hasil dan pembahasan. Di hasil pembahasan, kalian jelaskan eh, bagaimana hasil rekapitulasi datanya. Tuh, terus dibahas untuk di hasil pembahasan bisa cukup dimasukkan grafiknya aja. Oke, grafik atau kesimpulan dari pembahasan kalian. Kesimpulan dari analisis data kalian. Terus dibahas gitu. Nah, ini untuk uji rangsang, uji ambang rangsang, kalian menjelaskan tujuan grafik, hubungan konsentrasi dan frekuensi, apa hasilnya. Terus apa maksudnya ambang mutlak, mutlak dan ambang pengenalan? Bagaimana hasil praktikum kalian? Oke, dan seterusnya. Nanti untuk uji segitiga juga seperti ini. Ini sudah dibedakan pembahasannya untuk setiap pengujian. Jadi untuk laporan akhir praktikum sensor ini, kalian menggabungkan semua pengujian jadi satu, dibundel gitu, dibundel laporannya. Nih, ini di Tuton, bahan materi Tuton sudah dilengkapi lah dengan pembahasan hasil pembahasan. Jadi silakan dibaca apa aja sih yang harus ditampilkan di dalam bagian hasil dan pembahasan. Nih kan? Oke, oke. Nanti setelah kalian melakukan hasil dan pembahasan, di bab selanjutnya ialah kesimpulan. Oke, kesimpulan isinya menjelaskan hasil dari setiap pengujian. Dan pastikan kesimpulan Anda menjawab tujuan. Misal, tujuan di praktikum ambang rangsang adalah untuk mengetahui nilai ambang mutlak dan ambang pengenalan dari hasil apa kemarin ya? Dari tingkat kemanisan suatu larutan. Oke, kemudian maka di kesimpulan, maka kalian harus menjawab tujuan kalian tadi bahwa nilai konsentrasi ambang mutlak dan ada dari tingkat kemanisan larutan gula di kelas ini adalah sebesar sekian. Sementara ambang pengenalannya sebesar sekian. Itu. Hal ini menunjukkan di kelas ini ambang mutlak itu menunjukkan apa, ambang pengenalan itu menunjukkan apa. Itu. Jadi ingat kesimpulan selalu menjawab tujuan. Kalau tujuannya satu,
kesimpulannya juga satu. Tuh. Jadi semua kesimpulan dari setiap pengujian dicantumkan. Oke, kemudian ada juga bagian lampiran. Lampiran ini isinya lembar kerja kalian. Oke, lalu foto-foto. Lalu setiap kalian menampilkan tabel yang sudah ditandai. Bagian mana yang kalian gunakan dari tabel tersebut. Oke, kemudian daftar pustaka. Nah, gunakan daftar pustaka dari sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan, jangan yang Wikipedia atau blog-blog pribadi ya. Begitu. Gitu aja mungkin untuk lebih lengkapnya bisa kalian baca ya materinya di Tuton sudah tersedia. Dan untuk pengisian link ini, link respon pengujian bisa ditunggu untuk ini, untuk hari ini, untuk KDA bisa ditunggu sampai besok. Lalu untuk uji ranking berarti 2 minggu lagi kita tunggu hasilnya. Sementara untuk uji apa satu lagi segitiga itu minggu depan. Akan saya ingatkan di grup. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Ibu bertanya, Ya, silakan, Mbak. eh, ini untuk panelisnya itu usianya bebas atau ada ketentuannya, Bu? Oke, untuk usia panelis yang digunakan, kalau bisa udah dia yang udah paham rasa, mungkin 17 tahun ke atas kali ya. Kalau soalnya kalau kurang dari itu, saya rasa itu masih panelis anak-anak. Jadi kalau bisa yang 17 tahun atau 15 tahun ke atas lah, 15 tahun ke atas. Dan pastikan dia tidak ada riwayat, misalnya dia diabetes atau apa. Jadi karena ini kan ada kita pengujiannya wafer, ada pengujian apa satu lagi sosis. Takutnya berpengaruh ke kesehatan. Intinya pilih panelis yang sehat juga, lebih dari 15 tahun dan dia paham perbedaan rasa manis, asin, asam, pahit. Intinya lidahnya tidak bermasalah. Yang sehat, yang sehat. Itu Mbak Fahmi. Bu, mau nanya, Bu. Ya, silakan Mbak. Untuk yang uji ranking, panelisnya juga 5. Iya, kita minimal 5. Lima sepuluh. Kalau mau lebih dari 5, maksimal ya 10 berarti. Ada lagi, silakan. Dicicil ya teman-teman ya. Karena ini materinya kegiatannya lumayan padat. Apalagi yang bekerja di luarnya agak Oh iya, padat. Bu. Ya, silakan. Padat Mau nanya, banget. Bu. Kalau untuk yang presentasi itu estimasinya tanggal berapa, Bu? Nah, Yang itu ada. sesi ke-13. Sekarang sesi ke-6. Berarti masih sekitar berapa lagi sih? Bulan mungkin Ya, nyampe. tanggal ini bulan depan kayaknya. Nanti saya coba cek Sampai lagi ya. Ya, saya Atau mungkin informasikan deh. seminggu setelah pengumpulan tugas kali, Bu ya? Pengumpulan tugas 2 itu 12. Iya, seminggu setelah pengumpulan tugas 2. Hmm. Oke, jangan ketinggalan ya jadwalnya, dibaca-baca. Saya coba rangkum deh. Sebenarnya kalian tugasnya apa aja biar nggak bingung. Iya, Bu, betul. Banyak banget ya, apalagi banyak Iya. matkul Heeh. yang lain. Tuh. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi silahkan. Bu, terima kasih ya. Webnya direkam, jadi kalau apa-apa selalu kita lihat Oke, videonya, video rekamannya. siap-siap sama-sama Mbak. Oh enggak, silakan. Bu, Ya, izin kembali. Tadi terkait lembar kerja yang hari ini, hmm? KDA ini berarti nggak dikirimkan lagi Bu yang baru yang ada borang ya? Iya, saya kirimkan lagi deh di Jadi grup. nanti yang kita tadi kerjakan bikin garis sendiri kita salin aja di situ ya Bu, sesuai panjang yang Iya, udah kita. iya, disesuaikan aja. Enggak ada catatan. Oke. Siap, terima kasih Bu. Oke. Ya. Oke, nanti saya ingatkan lagi deh di grup ya.
format, terus sama jadwal. Sip. Ada lagi yang ditanyakan? Sejauh ini aman ya. Insya Allah aman deh. Baik, apa lagi ya? Iya, untuk web selanjutnya kita ketemu lagi di web ke-13 ya. Itu udah presentasi, jadi mohon dipersiapkan presentasinya. Setiap orang mempersiapkan presentasi semua hasil. Nanti saya akan panggil mungkin nanti untuk hasil untuk misalnya untuk materi satu siapa yang akan presentasi silakan. Jadi dia fokus untuk menjawab untuk materi satu aja, mempresentasikan materi satu. Nanti untuk materi kedua siapa yang materi pengujian kedua siapa nanti jadi satu orang itu akan fokus untuk menjelaskan hasil pengujian atau memaparkan satu materi pengujian aja. Jangan semuanya capek dia gitu. Jadi ya mohon dapat dipersiapkan materinya. Begitu. Oke, ada lagi? Nggak ada ya. Oke, mungkin selamat untuk mengerjakan praktikum mandirinya. Jangan lupa mengerjakan tugas satu. Oke, gitu aja sih. Udah ya. Oke, kalau nggak ada, silakan menikmati weekendnya. Sampai ketemu lagi di aktivitas belajar ke-13. Terima kasih rekan-rekan semua kehadirannya. Bu, maaf Bu, terakhir. Oke, oke, silakan Mbak Ya, Gabriel. kita kan nunggu panelis nih Bu yang untuk uji KDA-nya. Mm-mm. Itu bisa sampai besok jam berapa ya Bu? Biar besok udah bisa bikin laporannya untuk tugas satu. Besok sampai jam 2. Jam 2 ya. Oke, Ya. kasih Bu. Oke. Sip, semangat membuat laporan teman-teman. Nggak ada ya, nggak ada lagi ya. Ya, oke, sampai ketemu lagi di aktivitas belajar ke-13. Oke, selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.